Oke, halo Hotliners semuanya, kembali lagi bersama saya Febri, tentunya di acara Satu Hati, Hatinya Kita Bersama. Nah, hari ini Hotliners semuanya kita akan membahas tema yang bisa jadi cukup relate dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana ini tentang pertemanan. Jadi temanya adalah ubah lifestyle demi pertemanan. Banyak sekali fenomena ini terjadi di tengah-tengah kita dan mungkin terjadi di kita agar kita bisa diterima oleh lingkungan karena tentunya kita butuh teman seperti itu. Tapi apakah itu bagus? Bersama kita sudah ada narasumber kita ada Kak Moza Irfanka, announcer RTC dan Duta Bahasa DKI Jakarta terfavorit 2021. Selamat siang Kak Moza. Selamat siang, Kak Febri ya? Ya, betul. Selamat siang, Sehat? Kak Febri. Alhamdulillah aku sehat. Kalau Kak Febri sendiri bagaimana nih? Alhamdulillah sehat. Oh, berarti Kak Moza ini juga penyiar berarti ya? Wow, keren. Betul, jadi aku dulu sempat memiliki kesempatan ya untuk bersiaran di Radio Telekomunikasi Cipta Universitas Indonesia. Radio kampus doang sih, Kak, sebenarnya. Oke. Oh, dari UI berarti kakak ya? Iya, betul. Alumni atau masih berkuliah? Alumni, kebetulan aku wisuda nanti di bulan September. Doain ya, Kak, semoga nanti Amin, lancar amin, gitu ya. Teman-teman amin. juga mungkin mau doain aku, nggak apa-apa. Amin. Doain ya teman semuanya untuk Kak Moza dan siapapun mungkin airline semuanya yang mau wisuda semoga dilancarkan ya untuk administratifnya, mungkin jurnal-jurnalnya dan semuanya semoga dilancarkan. Sudah nggak ada tanggungan ya Kak ya, tinggal wisuda ya, semoga lancar nih. Iya, sudah tinggal wisuda aja sih, Kak. Dari jurusan apa Kak Moza? Aku dari program studi Jerman, Kak Febri. Kalau Kak Febri sendiri gimana nih? Kalau aku dari alumni ya, aku alumninya kampusnya ITS Kak di Surabaya, Institut Teknologi 10 November, jurusannya Teknik Kimia. Wow, Wow, susah ya teknik kimia. betul. Makanya sekarang beralih jadi wirausaha. Nyebrangnya agak jauh ya dari Ya, teknik. lumayan jauh, Kak. Jadi aku sekarang mendirikan namanya Aku Pintar, kayak startup gitu ya untuk edtech atau pendidikan di digital seperti itu. Kalau kamu saya sendiri berarti sekarang kesibukannya selain sambil menunggu, berarti kurang sebulan lagi nih mau wisuda apa nih kesibukannya? Menyiapkan CV atau ke apa nih kesibukannya? Oke. Kalau aku sih ya, Kak Febri, sebenarnya kesibukanku saat-saat ini tuh lebih ke ngurusin acara-acara yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa. Jadi nih, teman-teman bagi yang mungkin belum tahu ya, Duta Bahasa itu diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi pemerintahnya itu adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi Badan Bahasa itu berfokus pada sastra dan literasi seperti itu ya, dan juga bahasa gitu. Jadi kami mengadakan beberapa acara, salah satunya adalah pemilihan Duta Bahasa DKI Jakarta 2022 nih Kak. Jadi baru banget selesai nih. Jadi makanya setelah apa namanya diselenggarakan itu agak lega gitu loh Kak Febri karena memang acaranya ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu gitu ya. Jadi kami memikirkan tentang konsepnya juga, lalu bagaimana eh, pelaksanaan di hari H seperti itu. Oke, berarti selain tadi ya untuk acara tadi, berarti juga ngadain semacam apa ya, edukasi tentang mungkin literasi gitu Kak, atau sejenisnya, betul? Iya betul. Jadi memang sebenarnya dari program Badan Bahasa ini ada banyak sekali ya. Jadi salah satunya adalah pemilihan Duta Bahasa DKI Jakarta dan juga beberapa eh, acara-acara lainnya seperti misalnya Niaga Bahasa, lalu Bulan Bahasa gitu, Bahasa dan Sastra seingatku ya. Membahas tentang itu gitu. Jadi memang fokusnya tuh ke sana gitu Kak Febri. Oke, jadi walaupun dari bahasa Jerman atau sastra Jerman masih masuk ini ya kayak ranahnya sastra itu sendiri ya. Masih masuk. Tapi memang kalau dari Duta Bahasa sendiri memfokuskan ke bahasa Indonesia seperti itu, Kak. Dan sastra daerah gitu ya. Karena kan memang fenomenanya nih lagi banyak banget ya. em, Kejadian-kejadian di mana masyarakat itu masih menganggap bahwa sastra daerah atau mungkin bahasa Indonesia itu sendiri tidak up to date gitulah ya. Karena sekarang tuh lagi mix
mix language itu lagi jadi Oke. fenomena gitu. Seperti itu, Kak. Oke, oke. Jadi ini memang benar banget kamu saya ini di beberapa daerah juga bahkan yang saya notabene dari Jawa Timur, dari Surabaya, ada juga di beberapa daerah yang lain bahkan anak yang sebenarnya dari daerah situ sih kayak mungkin ya sekitarnya kayak Kediri, Tulungagung dan sebagainya. Akhirnya ini seperti tema kita pada hari ini nih. Akhirnya dia merubah bahasa pakai lo gue gitu ya dan ditambah-tambah lagi dengan aksen-aksen bahasa Inggris seperti itu. Akhirnya di sini kan dia perlu menyesuaikan diri. Apakah nih pertanyaannya? Karena Kak Moza sendiri di Jakarta pasti sudah terpapar dong, sudah mungkin teman-temannya atau nggak diri sendiri, mungkin teman-temannya atau circle-nya ada nggak yang sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa ini? Untuk bahasanya bahasa-bahasa misalnya kayak sekarang tuh terkenalnya kayak Jaksel language gitu mungkin ya Kak Febri, Jaksel, iya betul banget. bahasa Jaksel ya. Ya sebenarnya gini ya Kak, menurut pandanganku nih, memang yang namanya kita sebagai manusia kan pasti memiliki apa ya, tingkat sosialisasi yang lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya sebagai manusia tuh kita cenderung untuk memulai suatu hubungan, salah satunya adalah dengan cara berkomunikasi. Nah, ketika sebenarnya kita berkomunikasi, akan ada penyesuaian-penyesuaian yang terjadi antara kita dan lawan bicara kita gitu. Yang pasti kalau misalnya merujuk pada pertanyaan Kak Febri tadi nih, pasti ada yang namanya istilah sehari-harinya adalah ke bawah arus gitu ya Kak Febri ya. Jadi memang menggunakan bahasa-bahasa yang kesannya tuh terdengar kayaknya nih jaksel banget ya gitu. Bahasanya tuh campur-campur seperti itu. Dan memang kita sebagai manusia juga tidak bisa menahan yang namanya perubahan seperti itu. Yang kita bisa lakukan hanyalah mengendalikan seperti itu bagaimana kita memosisikan diri kita ketika kita berbicara atau berbahasa. Dan itu sebenarnya tidak menjadi hal yang tanda kutip sangat dilarang seperti itu ya atau sangat hal yang sangat kira-kira tuh mm, Tabu gitu ya tabu buat gitu dunia. ya karena memang iya karena memang hal itu tuh terjadi ya go with the flow gitu lah ya kalau bahasa orang-orang Oke. sekarang nih. Tapi memang tidak bisa digunakan dalam semua kondisi gitu Kak Febri. Jadi misalnya nih, misalnya ya aku dan teman-teman nih mau presentasi gitu ya sama teman satu kelompok di depan dosen kan kita nggak akan mungkin ya pakai bahasa lo gue gitu. Nah itu namanya kita harus memilah dan memilih gitu. Kita harus menempatkan di mana kita harus bisa menggunakan bahasa itu dan bisa memposisikan lagi untuk bagaimana kita menggunakan bahasa yang lebih tepat seperti itu. Jadi menggunakan bahasa yang baik dan benar itu tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Ini seperti itu Kak Febri. Jadi memang menyesuaikan saja. Ketika misalnya kita lagi sama teman-teman nih gaul kan gak mungkin ya ngomongnya kamu sedang apa gitu kan ya. Anda Kamu bagaimana pendapatnya gitu ya? Wah, gitu. terlalu bagus. Menyesuaikan seperti itu. Mungkin Oke. dari aku kayak gitu. Kalau dari Kak Febri sendiri gimana nih? Bener banget sih Kak. Jadi kalau ini mungkin batasnya dari sisi bahasa dulu ya Kak. Kita ngomong bahasa. Tentunya kalau kita ngomong lifestyle banyak banget ya. Mungkin nanti cara fashion, cara bersikap dan yang lain sebagainya. Kalau dari sisi bahasa bener banget sih sama Kak Moza. Kita nggak bisa menyamaratakan cara bahasa kita. Misal saya dari sisi profesional kepada klien saya dengan cara bahasa saya dengan teman saya yang mungkin teman nongkrong mungkin tentunya itu pasti sangat berbeda. Tentunya ini pasti dari generasi zaman sekarang udah tahu ya kayak batasan-batasan mana terkait bahasa ini. Dan saya rasa ini memang salah satu proses adaptasi kita sebagai manusia untuk menyesuaikan sama kondisi gitu. Misal kalau kita misal saya sebagai, mungkin nanti kalau saya ke Jakarta gitu ya, dan saya berbaur dengan anak Jakarta, terus saya ngomongnya aku, kamu gitu ya, untuk pertemanan kan pasti kayak canggung banget gak sih Kak? Atau mungkin malah terlihat kaku gitu. Jadi memang saya rasa ini salah satu apa ya, eh, self apa ya, defense atau apa bukan ya? Self apa itu namanya? Mungkin terkait adaptasi kita di lingkungan yang memang mengharuskan atau memang umumnya seperti itu. Tapi kalau dari Kak Moza sendiri,
pernah nggak sih ngerasa ada perubahan selain bahasa gitu ya dalam pergaulan? Apakah tentang cara berpenampilan, cara bersikap, dan yang lain sebagainya? Pernah banget nih Kak Febri, aku boleh sedikit cerita mungkin ya Boleh pengalaman aku banget. ketika aku sekolah gitu ya. Jadi ketika aku sekolah itu aku nomaden gitu Kak Febri. Jadi aku bukan yang Pindah-pindah ya gitu ya. pindah-pindah, benar. Jadi bukan orang yang sekolahnya tuh di daerah Di situ kabupaten aja gitu. atau di kota aja. Kan ada yang dua gitu ya. Ada yang memang di situ-situ aja gitu. Ada yang di kota, makanya mereka kota banget nih gitu. Jadi mereka ketika ada sesuatu yang baru tuh agak aneh gitu dan mungkin mereka tuh cenderung lebih menutup diri. Ini berdasarkan pengalamanku ya, lagi-lagi teman-teman, ini berdasarkan apa yang aku alami. Jadi nggak semua seperti itu. Nah, pada saat itu aku tuh dari sekolahku yang SMP, notabene aku tuh sekolah di perkotaan gitu ya. Jadi kebayang lah ya gimana lifestyle orang-orang yang di sana gitu. Waktu aku SMP, teman-temanku jajan sekitar 50.000 sehari gitu. Lalu kalau misalnya nih supirnya nggak jemput, marahnya minta ampun. Padahal aku di situ lagi nungguin ojek aku nyampe. Itu hujan ceritanya. Terus ada juga yang dibawain tasnya. Itu bener-bener kayak di FTV KPBR. Jadi memang bener-bener Real apa life-nya ada ya kak ya, ada seperti gitu. FTV. Oke, Ada. berarti nggak salah juga ya di FTV itu. Jadi nenteng-nenteng sepatu. Jadi dia tuh dipayungin sama supirnya. Terus Tasnya dibawain gitu ya. bawain sepatunya ditentengin dia cuma jalan kaki di bawah payung gitu sedangkan aku dari angkot basah-basah keluar gitu kan terus kayak ke kelas dengan keadaan yang emang bener-bener basah kuyup itu waktu aku SMP lalu di situ aku ngerasa tuh kayak kok orang-orang lebih enak ya hidupnya ya daripada aku gitu kok nggak ada yang kayak aku nih yang naik turun angkot gitu terus semuanya serba sendiri gitu gitu lah ya. Nah ketika aku pindah ke sekolah SMA, SMA aku kan di kabupaten nih, aku melihat spektrum yang sangat berbeda gitu. Jadi memang oh ternyata ada ya orang-orang yang sebenarnya sama nih kayak aku yang memang mereka tuh usaha sendiri gitu. Jadi ke sekolah sendiri, lalu misalnya kalau hujan ya hujan-hujanan kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya dari kedua hal itu pasti kebiasaan-kebiasaan kita tuh akan berubah dan juga pola pikir kita juga akan berubah seperti itu. Jadi memang lingkungan itu menentukan lifestyle kita juga ya. Yang misalnya nih pada saat dulu nih aku ngerasanya kayaknya nih gue kalau ke sekolah harus pakai Grab Car deh. Tapi kan dulu belum ada ya. Tapi maksudnya dalam arti harus diantar pakai mobil deh biar bisa nih kayak teman-teman yang lainnya gitu. Karena biar biar aku tuh nggak ngerasa outsider gitu. Kok aku naik angkot ya. Tahun-tahun aku tuh pernah diantar pakai mobil gitu. Ya meskipun nggak semua orang naik naik mobil pribadi ya. Tapi kan yang namanya anak sekolah ya. Jadi mikirnya kayak, ih aku tuh bukan bagian dari kalian deh Aduh, kayak kamu tuh nggak diajak gitu ya kalau aku tuh SMP. gak diajak gitu ya. Terus begitu Oke. aku SMA, ternyata teman-temanku pada banyak yang bawa motor dan mereka tuh jarang sekali diantar oleh orang tuanya. Aku merasa bahwa, oh ternyata nggak seperti itu ya. Dunia itu nggak seperti apa yang aku pikirin ketika aku SMP gitu. Aku mulai terbiasa dengan kegiatan hujan-hujanan. Aku terbiasa macet-macetan di jalan dan aku merasa senang kayak gitu, merasa kayak iya aku tuh ada temennya loh ternyata seperti itu. Jadi dua hal ini tuh mungkin kalau dari segi segi bagaimana kita menyikapi sesuatu pasti akan berbeda. Ditambah ketika kuliah nih spektrumnya lebih luas lagi kan dan itu sih aku Apalagi di kampus pusatnya Indonesia ya di Jakarta gitu. wah itu aku sempet tuh yang namanya ngalamin bahasanya apa ya culture Shock shock. out ya, culture shock Nah, itu sebenarnya. ya, aku pernah banget ngalamin hal itu. Jadi di mana teman-temanku banyak banget nih yang tiba-tiba ngajak aku tuh bukan ngajak ke tempat makan lagi, tapi ke tempat-tempat yang wah hingar-bingar gitu ya, entah ke mall untuk belanja, entah untuk menikmati sepanjang malam di sebuah klub. Itu suatu hal yang sebenarnya em,
terkait gaya hidup seperti itu ya. Jadi kita memang tidak bisa menyalahkan yang benar tuh gue gitu. Gue tuh nggak kesana karena kan setiap orang value-nya akan berbeda seperti itu ya. Tapi lagi-lagi ya teman-teman ya, jangan menstigma bahwa "Wah, semua anak UI kayak gini enggak." Jadi memang pada saat itu aku memang berteman dengan orang-orang yang memiliki lifestyle yang cenderung berbeda dan sangat drastis gitu. Artinya aku yang nggak pernah pergi ke sana diajak sama temen aku kayak mau cabutlah ke sini yuk gitu ke suatu tempat gitu ya. Aku ngerasa kayak hah, yang bener aja lah ngajak gue ke sana gitu. Jadi memang akan ada gap gitu ya ketika kita berteman di beberapa tempat. Seperti itu sih Kak Febri kalau pengalamanku. Kalau Kak Febri sendiri gimana nih? Pernah nggak sih ngalamin yang namanya culture shock juga, tapi di saat Kak Febri itu pergi ke tempat lain gitu? Oke, Kak, mungkin kalau aku lumayan berbeda ya, Kak. Aku memang dari daerah. Aku dari Jawa Timur, salah satu kota di sana. Yang mana seperti yang Kak Moza tadi ceritakan ya, rata-rata bawa sepeda motor sendiri. Kalaupun diantar ya diantarnya naik motor atau mungkin naik angkot. Jadi gap antara satu dengan yang lain nggak begitu ketara gitu ya. Jadi semua masih dipandang sama rata. Lalu dilanjutkan kuliah walaupun di Surabaya ya, ibu kotanya Jawa Timur ya, itu tidak begitu berbeda juga karena saya kuliah di kampus yang notabene anak teknik gitu ya, ya kayak gitu ya kayak maksudnya ya yang biasa-biasa aja gitu ya. Jadi mungkin malah malah di lingkungan pergaulannya, di pertemanannya. Jadi karena berteman dengan dari anak kampus lain seperti di Unair, lalu juga ada dari yang beberapa kota di Brawijaya atau di kampus-kampus yang lain, termasuk teman-teman di UI atau ITB gitu ya. Ada sedikit perbedaan yang menurutku bukan bukan ininya ya, bukan tentang tadi lebih ke materi bukan, tapi lebih kalau aku lihatnya dari cara bersikapnya. Kalau kami di Jawa Timur gitu ya, itu atau mungkin di Jawa Tengah mungkin hampir mirip-mirip, kita rasa sungkan itu begitu ketara gitu Kak. Jadi kalau mau ngomong itu kayak boleh nggak aku tanya dulu gitu, atau sesuatu kayak istilahnya padahal sebenarnya nggak salah. Mohon maaf ya tadi hal-hal seperti itu yang aku nggak temui di beberapa teman-temanku yang di rada barat gitu kayak ya udah biasa-biasa aja gitu. Jadi rada culture shocknya di situ gitu. Tapi so far menurutku akhirnya nggak masalah ketika mereka sama-sama memang sudah saling memahami, kecuali orang baru kenal gitu ya kan. Jadi di situ memang ada sedikit yang berbeda dengan kebiasaan saya karena dari kecil sampai selesai kuliah saya memang di Jawa Timur gitu ya. Jadi lingkungannya masih relatif sama dan tidak begitu apa ya kayak gapnya tidak begitu besar seperti itu. Tapi so far menurutku yang seperti itu malah justru memperkaya ini gak sih apa namanya cara gaul kita ketika nanti kita di tempat yang nggak tahu ya out of nowhere gitu ya tiba-tiba misal aku harus suruh ke penempatan di Singapura mungkin atau di mana mungkin kan hal-hal seperti itu memang bisa kita terapkan sebagai bentuk adaptasi kita. Cuma Kak, ada nggak sih kalau dari sisi Kak Moza sendiri batasan-batasan apa yang bisa saya toleransi buat oke deh aku coba ikutin gaya dia atau gaya suatu ekosistem itu atau kayaknya jangan dulu. Hmm. Oke, aku izin menjawab ya Kak Febri ya. Ya, Kak. Jadi kalau aku pribadi sih lebih ke menyesuaikan sejauh mana aku bisa mengikuti arus dalam arti karena gini Kak Febri, menurutku ya setiap manusia itu punya intuisi. Artinya ketika kita melakukan suatu kesalahan atau ketika kita melakukan suatu hal, pasti ada sinyal-sinyal yang ngasih tahu kita nih kayak kayaknya ini nggak seharusnya di kamu kayak gini. Tapi banyak sekali orang-orang yang mungkin ya menurutku itu denial gitu kayak mereka tuh kayak ah udahlah ini cuma pikiran lewat gitu padahal mungkin itu adalah salah satu intuisi di mana hati kita tuh menolak sebetulnya menolak bahwa hal ini tuh nggak seharusnya kamu lakukan misalnya kayak gitu karena balik lagi karena apa yang ditanamkan sejak kecil apa yang diajarkan sejak kecil itu tidak selaras dengan apa yang kita lakukan pada saat ini gitu ya pada saat kita melakukan suatu adaptasi misalnya nih waktu aku
berkuliah gitu ya, aku bertemu dengan beberapa orang yang memang mereka tuh kalau bercanda selalu menggunakan kata-kata kasar gitu. Dan aku eh, sejak aku kecil aku belum apa ya belum terbiasa mendengar obrolan-obrolan seperti itu yang nyeletuknya itu tuh pakai bahasa-bahasa kebun binatang. Aku jujur aku pernah kaget tahu kayak, hah, kamu bercanda kayak gini gitu. Aku tuh dulu Padahal di tempat kita yang dulunya kata-kata itu tuh kata-kata yang tabu gitu ya, iya yang ragu bahkan benar. Jadi kayak beneran nih bercandanya kayak gini gitu. Dulu tuh aku bener-bener sehitam putih itu. Tapi lama-lama aku belajar bahwa oke, aku menghargai bagaimana mereka bercanda, bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka, tetapi bukan berarti aku bisa mengikuti semuanya. Ketika aku merasa bahwa hal ini perlu aku ikuti, misalnya dari cara eh, pola berpikir misalnya, pola berpikir mereka tuh cenderung lebih, menurutku ya teman-temanku itu lebih istilahnya lebih apa ya lebih bebas open-minded gitu. gitu. Iya, lebih tanda kutip open minded gitu ya, jadi nggak mempermasalahkan hal-hal kecil, maka aku bisa mengadaptasi hal itu. Aku mengikuti apa yang kiranya baik untuk aku gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman aku ngomongnya kayak gini, ya udah biarin aja mereka kayak gitu. Tapi ya aku bukan berarti setuju tanda kutip dan mengadaptasi itu untuk menjadi identitas diriku, karena lagi-lagi aku percaya sih Kak Febri, tiap-tiap orang tuh punya filternya dia masing-masing gitu. Jadi ya menurutku sejauh mana kamu bisa mentoleransi itu dan sejauh mana hal itu kiranya bisa bermanfaat buat diri kita sih. Kalau menurut Kak Febri sendiri gimana nih Kak? Setuju banget sih sama Kak Moza ya. Kita dididik dari kecil itu pasti dengan suatu fondasi yang sangat kuat oleh orang tua kita gitu ya. Baik dari sisi agama, budaya, dan tentunya dari lingkungan seperti itu. Sehingga menurutku sih pada intinya ketika kita punya karakter yang kuat, siapa sih Febri itu, siapa sih Moza itu, dimanapun lingkungannya, kita bisa tahu tadi ada filternya gitu ya. Bahkan ada bisa dibilang sebenarnya kayak intuisi, sebenarnya nggak kelihatan tiba-tiba kayak kayaknya ini nggak pas deh. Nah, Hmm. hal seperti itu pasti selalu muncul aja bagi mereka yang istilahnya memang punya karakter yang kuat seperti itu. Cuma Kak Moza ya, terkadang eh, kita sebagai mungkin para pendatang baru di suatu tempat yang notabene berbeda dengan cara berbahasa, cara bersikap, cara berpakaian dan sebagainya, akhirnya kadang kita latah gitu ya. Latahnya ini latah yang sebenarnya kalau kita latah dalam artian kita beradaptasi untuk menyesuaikan dan ini untuk kebaikan bersama, it's okay dengan batasan-batasan tertentu. Tapi terkadang yang terjadi adalah latahnya ini latah secara keseluruhan. Ngomongnya dibuat semirip-miripnya, gayanya dibuat semirip-miripnya gitu ya. Terkadang di mana ini memaksakan kemampuan. Mungkin kalau dalam berbahasa ya bisa aja disesuaikan, tapi terkadang dalam bergaulnya biasanya ini nongkrongnya di kafe. Padahal sebelum-sebelumnya kalaupun nongkrong ya di warung gitu di warteg atau di warkop ya kalau kami dulu anak-anak teknik ya. Sehingga memaksakan kemampuan seperti itu. Pernah nggak Kak Moza ada di posisi itu atau tahu temen yang ada di posisi seperti itu dan menurut Kak Moza gimana? Oke, mungkin kalau aku pribadi memandangnya dari sudut pandang yang lebih positif dulu ya. Jadi kalau misalnya ada di posisi itu pernah atau enggak, jawabannya pernah. Tetapi tidak semua yang memaksa, yang konsepnya dalam arti memaksakan itu akan berujung pada suatu hal yang negatif. Aku beri contoh ya, misalnya dalam ruang lingkup duta bahasa, aku itu adalah salah satu anak yang benar-benar menurutku nggak punya pengalaman yang signifikan dalam dunia dunia pageant misalnya ya, lalu Masih dunia. pendatang baru gitu ya kayak. Ya, aku masih pendatang baru. Dan ketika aku bergaul dengan mereka yang memang memiliki pengalaman yang lebih banyak dan lebih besar, mau tidak mau aku harus menyesuaikan dengan mereka. Dari mana aku memulainya? Misalnya dari pemilihan aku berbahasa. Oh, mereka ini berbahasa Indonesianya sangat tertata ya. Aku harus mengikuti hal itu. Aku harus belajar apa namanya untuk mengikuti dalam waktu sesingkat-singkatnya seperti itu ya. Istilahnya memaksakan diri gitu ya. Kalau orang memaksakan diri, atau memaksakan diri karena udah terlanjur kecebur, mau gimana nih ngikutin arusnya gitu kan ya. Jadi aku belajar untuk mengikuti go with the flow gitu untuk menyeimbangi antara pergaulan aku dan mereka. Dan di situ letak positifnya adalah aku bisa melihat bahwa
oh ternyata cara mereka berpikir tuh seperti ini ya. Oh, ternyata cara mereka berbicara itu seperti ini ya. Lama-lama akan menjadi pribadi aku yang lebih baru lagi dengan konsep yang mungkin lebih baik lagi daripada aku sebelumnya. Jadi aku lebih memaksakan diri seperti itu ya Kak Febri karena memang aku benar-benar kayak anak anak baru lulus sekolah terus nggak tahu mau kemana gitu. Benar-benar bingung kok ini aku ada di tengah-tengah orang ini aku harus seperti apa gitu. Lalu akhirnya ya tadi aku memaksakan untuk mengikuti gaya hidupnya mereka. Dalam arti kalau di sini gaya hidupnya dari cara misalnya mereka berbicara, lalu apa-apa saja buku atau mungkin tontonan yang mereka tonton gitu. Aku berusaha untuk walaupun nggak suka oke deh gitu kayak biar kita tuh sama gitu, biar kita tuh apa namanya lebih selaras seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam konteks memaksakan itu sendiri, tergantung di mana kamu memaksakan dirinya gitu. Menurutku sih begitu ya Kak Febri ya. Kalau Kak Febri sendiri gimana? Oke. Kalau dari aku pribadi ya, kayak ini, aku sependapat sih sama Kak Moza. Ini aku juga pernah ada di lingkungan dari perkuliahan sih Kak, dari sekolah. Dulu sekolah itu aku lebih ke anak yang bebas dalam artian band, setiap weekend pasti ngeband, nanti ikut festival, Ya ikut Kak Febri ya, ikut lebih. parade gitu. Lalu masuk kampus yang notabene-nya rata-rata organisasi, harus berorganisasi di himpunan mungkin di BEM, UKM dan sejenisnya gitu. Dan ternyata benar, sebenarnya menyesuaikan diri dalam artian kita memaksa untuk sesuatu yang baik, itu sebenarnya it's okay, nggak masalah gitu. Jadi waktu itu aku sempet di awal maba itu mahasiswa baru, aku tuh berbicara di depan umum tuh kayak gemetan gitu kan. Tahu nggak sih kayak kita baru baru latihan ngomong di depan umum tuh kayak rasanya semuanya itu kayak kebas semua gitu, kayak mati rasa gitu, tangan sudah gemetaran. Dan akhirnya dilatih, dilatih, setelahnya dilatih, akhirnya bisa lah berbicara di depan umum, terus bisa ikut organisasi yang dulunya cuma mikirin diri sendiri ya, cuma buat eksistensi gitu ya, buat band-bandan aja. Terus di kuliah ini mulai memikirkan namanya, wah peran fungsi mahasiswa dan seterusnya. Dia jadi seperti itu kan pasti di perkuliahan. Jadi sepertinya memang proses adaptasi ini akan baik ketika kita punya tujuannya yang sesuai gitu. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya hal-hal yang tentunya yang tidak sesuai, mungkin yang di luar tadi yang kita bicarakan ya, Kak Moza. Setelah ini kita akan break sebentar, headline semuanya. Silahkan headline. Oke, headline semuanya kembali lagi bersama saya, Febri, di Live at Network Headline 100,6 FM di Satu Hati Indonesia. Seperti tadi, tema kita adalah ubah lifestyle demi pertemanan. Di sebelumnya kita membahas tentang perkara kenapa bisa berubah lifestyle itu. Dan ada juga loh, perubahan itu mengarah ke hal yang baik. Seperti tadi yang diceritakan oleh Kak Moza dan tadi juga sempat saya singgung. Tapi ternyata terkadang ya, saya sendiri pun mengalami nih Kak Moza. Dulu waktu masih di zaman anak-anak band gitu ya, cukup banyak lah yang mungkin merokok dan selanjutnya seperti itu. Dan kembali lagi itu harus karena memang itu nggak sesuai sama karakter saya, nggak sesuai sama apa yang dididik sama oleh orang tua seperti itu. Sehingga akhirnya bisa terhindarkan. Tapi tidak sedikit juga di beberapa pertemanan saya yang akhirnya mereka akhirnya ngikutin nih sama hal-hal yang tidak baik seperti itu. Kak Moza sendiri ada nggak pernah di posisi itu atau mungkin melihat temannya di posisi itu? Oke. Jadi kalau dari aku pribadi sih lebih tepatnya melihat fenomena di sekitarku ya. Kebetulan teman-temanku ada yang tetap seperti itu gitu ya, tetap teguh pendirian bahkan jadi semakin lebih baik lagi ketika dia tahu bahwa lingkungannya berbeda dengan diri dia. Lalu ada juga yang ikut arus. Nah, sebenarnya menurutku setelah aku melihat fenomena itu, aku jadi punya pemikiran. Jadi gini, jangan-jangan em, apa yang kita kira berubah itu sebenarnya bukan berubah, tetapi mereka hanya menunjukkan sisi asli dari mereka. Kenapa bisa ada orang Oh, I see. Kenapa bisa ada orang yang ketika dia tahu dia berbeda, dia lebih lebih apa namanya membangun tembok yang lebih tinggi? Karena mungkin mereka merasa bahwa
ini bukan gue banget loh. Jadi kayak mereka harus menjaga dirinya dia. Lalu bagi orang-orang yang memang merasa bahwa eh, kayaknya ini gue banget deh, makanya dia berani untuk menunjukkan sisi yang sebenarnya ada dalam diri mereka. Hanya saja mungkin pada saat mereka berproses gitu ya Kak Febri ya, sebelum mereka bertemu dengan lingkungan yang baru, mereka tuh masih mencari-cari gitu. Kira-kira yang cocok sama gue yang mana ya gitu. Lingkungan seperti apa ya gitu. Makanya ketika ada suatu lingkungan yang berbeda, lalu mereka tuh Merasa kesannya nyaman mungkin. mereka mungkin sudah menemukan bahwa ini sebenarnya lifestyle yang gue pengen tuh seperti ini gitu. Jadi menurutku em, tidak ada tanda kutip perubahan yang disebabkan secara mayor dalam lingkungan. Karena lingkungan itu hanya bisa eh, mendorong kita gitu loh, mendongkrak istilahnya tidak tidak sampai mengontrol. Ketika ketika kita merasa bahwa lingkungan kita itu cenderung lebih mengontrol kita, pertanyakan kembali, apakah lingkungan yang benar-benar mengontrol kita, ataukah kita yang sudah menemukan bahwa, oh jangan-jangan ini loh lifestyle kita yang sebenarnya, meskipun tidak tidak menutup kemungkinan bahwa lifestyle tersebut itu sangat menyimpang ya dengan apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah ditanamkan sejak kecil, seperti itu. Nah, mungkin kan tiap-tiap orang tuh punya latar belakang yang berbeda, seperti itu ya Kak Febri ya. Mungkin kita-kita yang dan juga teman-teman yang merasa bahwa masa kecilnya penuh dengan siraman rohani, entah dari agama apapun gitu ya, dan mereka merasa tercukupi dari segi kasih sayang keluarga, lalu mereka merasa safe ketika mereka ada di lingkungan seperti itu. Kita termasuk golongan orang-orang beruntung yang mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang berada di lifestyle yang tanda kutip kita cap sebagai kita labeli buruk lifestyle-nya. Mungkin dengan mereka berada di lifestyle atau di circle pertemanan itu, mereka merasa lebih diakui, mereka merasa keberadaan mereka itu lebih dianggap. Jadi bagi aku kayak perubahan itu nggak ada hanya menunjukkan sisi dia yang sebenarnya kayak gitu Kak Febri. Kalau Kak Febri sendiri gimana nih? Apalagi kan teknik gitu ya. Kebetulan adikku juga teknik gitu. Jadi um, bisa Kenapa Kak? ya Lumayan berbeda sekarang. berbeda ya. Sangat berbeda. Apalagi ketika misalnya nih cowok-cowok pada ngumpul ya, wah itu kayak solidaritas mereka tuh kayak membara gitu loh Kak Febri. Yang aku lihat seperti itu ya, aku kan nggak pernah nih istilahnya eh, tanda kutip join langsung gitu bergabung dengan anak-anak yang memang punya solidaritas tuh tinggi, apalagi teknik terkenalnya tinggi. Nah itu gimana tuh Kak cara mengimbanginya dan bagaimana cara mengatasinya gitu Kak? Oke. Baik, thank you Kak Mauza juga untuk ceritanya ya. Dan aku lumayan terbuka ini, semoga juga membuka mata kita bersama ya, Hatnanas, bahwasanya ada yang berbeda dan dari sudut pandang kita mungkin berseberangan. Bukan berarti itu yang pasti salah gitu. Karena kita tidak tahu real kondisi setiap manusia itu seperti apa. Siapa tahu memang benar nih di lingkungan-lingkungan itu akhirnya dia merasa diterima dan akhirnya dia menemukan kenyamanannya gitu dengan gaya yang baru, dengan lingkungan yang baru walaupun tidak sesuai seperti itu. Sehingga memang ya namanya orang pasti akan selalu berubah ya kayak walaupun mungkin sekarang A bisa jadi besok juga B dan seterusnya pasti akan ada perubahan seperti itu. Dan pasti karena yang abadi memang perubahan itu sendiri ya kayak. Jadi nggak ada sesuatu yang selalu seperti itu. Oke, kalau aku pribadi ya kayak, jadi memang tadi aku cerita lumayan culture shocknya di bagian dalam bersikap gitu ya. Dulu waktu mungkin masih SMA lebih individual banget, cuma mikirin diri sendiri. Kalaupun akademik ya hanya sebatas mikirin gimana caranya lolos PTN yang kita ingin gitu, gitu aja gitu. Ketika di kampus, apalagi waktu itu saya katanya 2012 Kak. Jadi mungkin kita rada ada gapnya ya. Aku 2012. Jadi di kita tuh diajarin solidaritas. Misal nih ada zaman dulu belum ada ojek online ya. Jadi kalau misal ada temen cewek kita lagi pulang, kita harus anterin. Beneran tuh, kita harus anterin. Kalau enggak, kita dapat ini, dapat sanksi yang cowok-cowok, semua cowok-cowok. Satu enggak dianterin, semua cowok-cowok kena gitu. Jadi kita ada di fase yang pokoknya kemana-mana itu kayak bareng-bareng.
Dan kalau di tempatku dulu namanya pengkaderan gitu ya. Kalau mungkin kalau di tempat lain ospek, dan itu berjalan 1 semester, bahkan ada yang 1 tahun gitu. Berbeda tempatnya. Jadi memang perubahan di aku memang kerasa banget di bagian cara bersikap, dan ternyata di sini ada sudut pandang yang lain. Dulu kayak ngerasanya kayak terlalu dipaksa gitu ya untuk mengikuti sesuatu yang disiplin gitu ya, literally disiplin untuk. Jadi kalau kalau kami ke aku di teknik kimia itu semuanya harus presisi gitu. Kalau menghitung suatu konsentrasi dan yang lain sebagainya itu levelek harus sama angkanya 3 angka di belakang koma gitu. Jadi kita emang di set seperti itu gitu. Jadi dan kita kehidupannya kehidupan malam dalam artian ini ya kak ya. Karena semuanya nugas bareng gitu. Jadi sering kali kita kayak di aula bersama, bahkan kita sewa ruang kelas bersama buat nugas bareng-bareng seperti itu. Jadi seru juga sebenarnya ketika kita menemukan perubahan di lingkungan yang baik seperti itu. Jadi kebetulan lingkungannya mengarah ke sana dan akhirnya menikmati. Dulu sampai akhirnya ada satu titik kayak jarang pulang, sampai jarang pulang kak, jarang pulang padahal masih sama-sama Jawa Timurnya ya, rumahku sama kampus, dikarenakan anak teknik ada aja kegiatannya atau ngada-ngadain kegiatan aja gitu. Jadi entah itu sebatas kumpul-kumpul, main bareng, mana nih ke Bromo, ke macam-macam kayak gitu. Pokoknya selalu bareng-bareng. Jadi mungkin tadi yang disinggung sama Kak Moza bahwasanya memang pasti gen dari setiap jurusan, culture-nya di setiap tempat pasti beda-beda, dan itu mungkin salah satu yang tercemin kalau anak teknik pasti ngomongnya tentang solidarity, forever together gitu ya pasti jargon-jargon seperti itu. Oke, dan berbicara tentunya tentang perubahan sendiri, ini bukan sesuatu hal yang tabu ya, dan semuanya pasti kita pernah berubah. Bahkan mungkin kalau kita punya mungkin dulu teman SD, SMP atau SMA, atau mungkin teman kuliah, ketika sekarang bertemu pasti dia sudah jadi orang yang bisa jadi berbeda, bisa jadi tetap sama, atau yang berbeda hanya sebatas tampilannya saja, cara bertuturnya, cara bersikapnya masih sama seperti itu. Kalau boleh tanya nih dari Kak Moza, Moza yang dulu SMP mungkin SMA dan sekarang mau strata 1 mau sarjana, apa perbedaannya? Gini Kak, karena aku dibesarkan dan juga dididik dalam lingkungan yang homogen, aku cenderung memiliki pola pikir yang hitam putih. Itu aku yang dulu. Jadi Oke. aku dengan mudahnya mengkotak-kotakan bahwa oh yang salah nih yang kayak gini, yang bener tuh yang kayak gini, yang bukan temanku yang seperti ini, yang kayak gini tuh udah pasti buruk, yang kayak gini udah pasti baik. Tetapi ketika aku berada di lingkungan yang sangat heterogen, aku merasa bahwa kok semuanya jadi berubah ya gitu, kok semuanya nggak seperti apa yang aku mau gitu. Nah dari situ aku bersyukur karena aku melewati fase di mana aku bisa belajar hal-hal yang mungkin nggak pernah aku dapatkan ketika aku bersekolah dan nggak pernah diajarkan juga gitu ya dari pendidikan secara formal gitu karena lagi-lagi masalah pengalaman hidup itu menurutku hal yang sangat dinamis artinya tidak tidak terkonsep gitu aku pun tidak pernah berpikir bahwa aku akan belajar hal itu gitu dan satu perbedaan lagi adalah aku jadi lebih terbuka dalam suatu kondisi artinya aku tidak lagi mengkotak-kotakan mana yang menurutku benar, mana yang menurutku salah, dan aku tidak lagi menyalahkan apa yang menurutku benar. Jadi aku tidak lagi menganggap bahwa pemahaman yang benar dan nilai-nilai yang benar hanyalah punya aku gitu. Jadi aku berusaha untuk melihat dari berbagai sudut pandang dan tidak apa ya memberikan penilaian secara sepihak gitu. Jadi misalnya ada temanku yang lifestyle-nya berbeda sangat jauh dari aku hanya bisa beranggapan bahwa oke, itu adalah jalan yang dia pilih. Semoga dengan dia menjalankan lifestyle itu, dia bisa eh, mendapatkan apa yang dia mau dan dia bisa berproses jadi lebih baik lagi daripada diri dia yang sebelumnya. Dan mungkin kalau misalnya hal ini belum menjadi titik temunya, semoga dia dipertemukan dalam suatu kondisi di mana dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi aku lebih lebih netral gitu loh Kak, nggak gampang untuk ngejudge orang gitu ya untuk bilang ah ini orang ini udah pasti jelek nih gitu ah udah pasti kalau yang nongkrong di situ tuh nggak nggak bener nih kayak gitu gitu aku lebih ke
bebas seperti itu sih Kak. Jadi lebih lebih ringan nih aja gitu loh Kak hidupku. Jadi kayak lebih yang ya udah gitu. Semua orang punya tracknya masing-masing, punya jalur gitu ya bahasa Indonesianya. Punya jalurnya masing-masing. Semua orang punya latar belakangnya masing-masing. Jadi aku hanya bisa menghargai keputusannya dia dan tidak memaksakan apa yang ada di dalam diri aku untuk diyakini oleh mereka. Kayak gitu sih Kak, kalau dari aku. Berapa lama Kak untuk menemukan Moza yang sekarang, Moza yang lebih lebih netral, lebih melihat sesuatu dari berbagai aspek, tidak mudah menyalahkan, itu butuh waktu berapa lama? Kalau dari aku sih, waktu itu aku sempat culture shocknya itu lumayan cukup lama ya, sekitar Lumayan. mungkin hampir 2 tahun ya, ketika aku berkuliah di tempat yang sangat heterogen, di mana aku tidak pernah menemukan jenis-jenis manusia seperti ini gitu ya. Ada aja tingkah-tingkahnya dan ada aja kejadian-kejadian yang bikin aku kayak, hah gitu, kok kayak gini ya gitu Kok bisa gitu ya? Kok bisa? gitu. Apa yang aku lihat, apa yang aku yakini itu sangat bertentangan dengan fakta di lapangan gitu. Aku sampai pernah berada di titik di mana aku meragukan apa yang aku yakini karena saking banyaknya orang yang menganggap bahwa hal ini tuh hal yang normal. Seperti itu loh, Kak. Jadi aku kayak ini sebenarnya yang salah itu gue atau dia ya? Karena aku ngerasa aku minoritas nih di antara lingkungan seperti ini gitu. Aku merasa bahwa jangan-jangan em, jangan-jangan apa yang aku yakin ini yang salah gitu karena aku doang nih yang kira-kira menjadi orang yang kayaknya nggak sefleksibel mereka kayak gitu tapi lama-lama aku berpikir bahwa ya udah gitu loh kalau misalnya kita berbeda bukan berarti ada yang benar ada yang salah mungkin aja apa yang kita yakini itu memang dua hal yang berbeda jadi kalau aku pribadi ya Kak lebih mengembalikan lagi kepada ajaran yang sudah ditanamkan dan sudah diajarkan oleh orang tuaku yaitu ajaran agama seperti itu jadi kalau misalnya nih menurut agamaku ini tidak boleh misalnya gitu ya dan mereka banyak banget yang melakukan itu, maka aku kayak menarik diriku kembali kayak belum tentu apa yang dijalankan oleh mayoritas itu benar menurut ajaran agamaku gitu loh. Jadi aku lebih melihat benar salahnya itu lebih ke ada panduannya bukan ke diriku sendiri gitu. Bukan ke yang murni intuisi 100% gitu loh. Karena kan dulu aku kayak enggak nih enggak bener nih karena aku nggak pernah kayak gini gitu. Enggak nih ini salah ini tuh karena aku nggak pernah kayak gini. Apa yang diajarin aku tuh nggak gini 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 gitu. Jadi aku lebih lagi ajaran eh, mengembalikan kembali diriku ke ajaran-ajaran yang sudah pernah ditanamkan begitu Kak Febri. Keren, keren Kak. Dengan seperti itu sih, tentunya gini ya, di setiap tempat memang kita pasti ketemu sama orang yang berbeda, bahkan 180 derajat berseberangan dengan kita dan kalau terus-terusan yang kita cari perbedaannya ya pasti akan itu aja yang kelihatan. Tentunya kita pasti dalam pertemanan ya wajar ya kayak ada mungkin yang memang sangat suportif, mungkin ada juga yang toksik. Kalau di lingkungan kamu saya sekarang, mungkin gak diceritain juga nggak apa-apa sih kalau memang keberatan. Ada di lingkungan yang apa nih, yang sangat suportif atau ya so-so gitu, atau ada beberapa mungkin yang toksik. Em, Sebenarnya kalau bilang toksik ya, aku belum pernah menemukan atau aku belum pernah berada di lingkungan di mana teman-temanku tuh toksik sampai kira-kira tuh membuat aku jadi berbeda banget gitu ya, memaksa aku untuk jadi diri aku yang berbeda banget. Jadi sejauh ini memang lingkungan aku tuh sebenarnya ya so-so aja gitu, tapi mungkin karena aku dulu dibesarkan dalam ajaran yang sangat homogen, lalu lingkungan juga yang homogen, dan aku tidak tidak banyak bersosialisasi dengan orang-orang yang berbeda dari aku gitu ya. Karena kan aku udah pasang badan nih gitu ya. Bahkan aku dulu sangat konservatif dalam arti ketika ada misalnya temanku yang ngerokok gitu ya. Aku tuh benci banget dan aku bisa nggak temenin dia gara-gara ngerokok doang gitu. Itu sangat hitam putih gitu loh. Artinya aku tuh dulu sangat apa ya bahasa kekinian itu picky gitu loh untuk menjadikan atau melabeli seseorang menjadi temanku atau bukan gitu. Hanya karena pola pola hidup dia yang berbeda dari aku, dia bisa istilahnya tanda kutip tidak memanusiakan manusia gitu. Aku jadi nggak nganggep dia ada gitu. Aku nggak mau untuk berkomunikasi sama dia. Aku nggak mau menjalin hubungan baik pun aku nggak mau gitu.
perkara cuma merokok doang gitu. Tapi balik lagi nih Kak Febri ke pertanyaan, apakah aku pernah mendapat lingkungan yang setoksik itu? Aku rasa aku belum pernah mendapatkan lingkungan yang seperti itu gitu, lingkungan yang memaksa aku untuk ngikutin lifestyle-nya mereka gitu, atau harus banget kalau enggak ya aku bakalan left out gitu, aku bakal keluar, aku bakalan dianggap kayak gitu. Sejauh ini sih sosok juga ya, karena aku juga nggak pernah yang namanya suportif kayak ayo tiap hari itu nggak pernah sih, tapi Ayo kalau semangat, semangat gitu enggak ya? aku mungkin pernahnya yang oke, kalau misal aku mau ikut apa, mereka kayak, oh ya, gue dukung deh, gitu. Tapi nggak yang sampai banget banget, gitu. Nggak sampai yang nyari infonya, mungkin ya kan ada tuh pertemanan yang seperti itu, gitu ya. Jadi benar-benar satu geng tuh totalitas, gitu ya, untuk mencapai tujuan si orang ini membantu, kayak gitu. Kalau dari Kak Febri sendiri gimana nih, Kak? Sebenarnya ada kemiripan juga ya Kak, karena dari awal tentunya kalau kita sudah punya karakter yang kuat, semacam ada barrier yang kelihatan, oh kalau anak ini tuh value-nya seperti ini. Sehingga kalau aku coba telusuri lagi, bahkan temanku yang masih satu circle sampai sekarang, sebenarnya ya tipikal orang yang 11-12 sama aku gitu. Jadi memang rata-rata homogen gitu, orang-orang yang memang ya masih dari kampus yang sama dengan cara berpikir yang sama dan cara bersikap yang sama gitu. Bahkan cara berpenampilan kita pun cenderung sama gitu. Karena eh, mungkin dari awal rata-rata dari kita kalau memang kita punya karakter yang kuat rata-rata pasti ketemunya sama mereka-mereka yang sekarakter, sepemikiran gitu. Bahkan sampai di usia ini ya kayak aku masih punya circle pertemanan dari perkuliahan, ya masih sama orangnya, bahkan cara bercandaannya pun masih sama gitu. Jadi eh, aku mulai menemukan diriku yang sekarang ya tadi kalau kalau Kak Moza kan dengan berarti dengan berkuliah tadi Kak atau dari SMA? Lama tadi itu dari SMA atau udah di kuliahnya aja? Aku dari awal baru masuk kuliah sih, Kak. Oh, sama sih ya. Maba ya, zaman maba itu mulai berubah cara berpikirnya. Dan aku sebenarnya sebenarnya awal-awal maba ya Kak Febri, kalau aku boleh cerita, aku tuh belum seberubah itu. Jadi setelah 2 tahun aku mengalami culture shock yang sampai aku nggak mau kuliah, aku sampai mau pindah kuliah karena aku ngerasa lingkungan ini tuh bukan aku banget gitu. Dalam Atau arti merasa salah jurusan, bukan ya? eh Enggak, canda, canda. salah jurusan enggak, tapi kayak salah masuk lingkungan gitu. Aku nggak ada masalah di jurusannya ya, tapi aku merasa bahwa aku tuh seharusnya nggak di sini gitu loh. Aku harusnya di lingkungan yang menurutku tuh baik gitu loh. Kata orang-orang juga di lingkungan ini baik kok gitu. Dulu kan masih ini ya sangat gampang untuk dimasuki suatu paham karena aku sangat homogen waktu itu ya. Jadi aku menerimanya tuh apa yang menurutku benar gitu. Jadi apalagi ada orang-orang yang bilang kamu sih masuk di situ lingkungan itu tuh nggak baik tahu. Nah, aku tuh mulai meyakini setelah aku melihat itu gitu loh. Wah, bener nih kata orang-orang. Kayaknya aku nggak harus di sini. Dan akhirnya aku waktu awal-awal maba itu culture shock aku tuh lumayan parah Kak Febri. Jadi aku bahkan sampai menghabiskan jatah sekitar 9 kali bolos. Jadi satu dosen kan 3 ya. Aku habisin Tiga. untuk pulang Tiga. ke rumah. Karena aku nangis-nangis di rumah, aku nggak mau kuliah. Sedrama itu. Karena aku bener-bener nggak mau ada di lingkungan itu gitu. Saking aku ngerasa, kok semuanya jadi abu-abu ya, nggak ada lagi hitam putih yang dulu aku lihat gitu. Dan itu berlangsung lama Kak atau ya di semester awal itu aja? Cukup lama ya, karena dari 2018 sampai 2020 awal. Sebelum Corona masuk ke Indonesia, itu aku masih dengan aku yang belum menerima kenyataan bahwa aku hidup di tengah-tengah memang ya kondisinya tidak sehitam putih apa yang aku yakini, tidak sehitam putih apa yang aku pelajari gitu. Dan aku baru belajar menerima di situ, baru belajar bahwa lingkunganku yang sekarang berbeda dari lingkungan yang sejak kecil diarahkan oleh orang tuaku gitu ya, yang notabene semuanya berbau dengan ajaran-ajaran agama Islam gitu ya. Apalagi aku dulu sekolahnya sekolah Islam waktu aku SD selama 6 tahun gitu. Lalu waktu SMP aku dilesin bahasa bahasa Arab. Pokoknya masih ada nuansa-nuansa agama. Agama. Betul. Kok
Begini. Lebih ke itu sih Kak Febri. Oke, oke. Tapi so far, dari tema kita ya, mengubah lifestyle ya dengan demi pertemanan, dari sisi Kak Mauza itu baik nggak sih? Tergantung apa yang ingin kamu ubah, itu yang pertama menurutku ya. Karena berbicara soal lifestyle, bahasa juga lifestyle kan. Kayak artinya gaya hidup. Ketika misalnya aku berkuliah di, misalnya yang aku tahu Malang ya, Malang gitu. Mereka cenderung menggunakan aku kamu seperti itu ya. Bahkan aku sempat mendengar desas-desus nih Kak, katanya kalau misalnya ngomong gue lo tuh kayak langsung ditipikin banget gitu. Nih orang sok ke Jakarta-Jakartaan banget gitu. Ini aku info dari temanku ya yang kuliah di sana gitu. Jadi mereka mau nggak mau harus mengikuti dan itu suatu hal yang baik dong karena lebih dari segi tata krama yang mungkin sangat kental dengan Indonesia yaitu keramah tamahannya itu hal yang baik kayak gitu. Lalu misalnya dari cara berpakaian gitu ya, karena kan ada nih kalau dulu waktu aku sekolah gaya berpakaian itu ya cenderung homogen ya gitu-gitu aja. Tapi begitu aku kuliah dan fakultasku itu ilmu pengetahuan budaya di mana semua orang tuh bebas berekspresi, aku kaget kan kayak kok bisa ya orang berpakaiannya tuh ada yang rambutnya setengah hijau setengah merah, ada yang pakai kostum cosplay, ada yang pakai sarung. Jadi aku tuh cenderung kaget gitu loh kayak ini aku harus ngikutin mereka nggak ya seunik itu gitu loh. Jadi lebih ke bagaimana teman-teman melihat suatu hal itu. Jadi kayak sejauh mana perubahan yang ingin teman-teman lakukan dan apa yang ingin diubah seperti itu. Aku nggak bisa bilang itu 100% buruk, aku nggak bisa bilang itu 100% baik, karena lagi-lagi ketika ngomongin masalah perubahan, pasti akan ada konteks yang mengikuti. Artinya, aku nggak bisa menilai itu baik atau buruk sebelum aku dihadapi pada suatu kondisi di mana intuisiku tuh bisa mengatakan bahwa ini bukan suatu hal yang bisa aku lakukan loh kayak gitu. Mungkin kalau misalnya terlalu abstrak ya teman-teman, aku bisa memberikan contoh misalnya kalau tadi masalah bahasa aku kamu, begitu teman-teman pindah ke suatu kota yang lebih besar di mana eh, candaannya itu tuh sudah membawa-bawa ini ya kayak bagi bagi apa namanya teman-teman yang berada di kota-kota besar, candaan dengan membawa kata-kata kasar itu sudah hal yang lumrah dan bukan hal yang tabu gitu loh, bukan hal yang kayaknya me- merendahkan gitu. Justru itu adalah salah satu bentuk dari keakraban. Semakin kasar semakin akrab. Itu yang aku apa namanya eh, bukan pelajari ya, tapi yang aku lihat gitu dari misalnya dari pergaulan atau lifestyle yang aku temui gitu. Jadi dulu-dulu nih waktu awal-awal ngomongnya aku kamu masih yang hahaha hihi, sekarang ngomongnya kayak lagi di mana nih? Ujungnya ya imbuhan yang emang bawa-bawa nama binatang seperti itu. Nah, itu tuh menunjukkan kedekatan gitu. Jadi balik lagi nih ke perubahan yang ingin dilakukan itu apa, sejauh mana, lalu kira-kira apa-apa saja yang berubah ketika kita melakukan perubahan itu, apakah jadi lebih tanda kutip ya, baik di beberapa sisi atau mungkin lebih buruk di beberapa sisi seperti itu. Kalau dari aku sih seperti itu ya Kak Febri, jadi lebih melihat kepada konteks dan kondisi yang sedang dialami gitu. Kalau Kak Febri gimana nih? Oke, thank you Kak Moza. Tapi sepertinya ini sudah di penghujung acara. Tapi sekali lagi mungkin ini jadi penutup juga dari statementku ya. Pertanyaan dari Kak Moza, aku setuju banget bahwasanya sekali lagi dunia ini banyak warnanya, nggak hanya hitam dan putih. Dan ketika ada sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang berubah bukan berarti itu salah. Bukan juga berarti yang sesuatu yang konsisten, sesuatu yang konservatif itu juga salah. Semua punya parameternya masing-masing. Yang perlu kita pahami adalah ketika ada sesuatu yang berubah atau sesuatu yang mengintervensi kita untuk berubah, coba kembali kepada diri kita sendiri, apa yang menjadi dasar kita, apa yang menjadi pijakan kita, apakah itu agama, apakah itu nasihat orang tua, apakah itu budaya yang kita anut, itu yang harusnya kita coba pertanyakan kepada diri kita sendiri. Daripada terus-terusan kita selalu menyalahkan, oh yang seperti ini salah, yang seperti ini benar, dan yang nggak seperti ini dan nggak seperti itu berarti dia ikut-ikutan aja.
lebih baik kita bersikap dari apa ya, sudut pandang yang lebih luas lagi, tidak mudah menyudutkan orang. Karena sekali lagi kita juga nggak mesti selalu benar ya dan semuanya. Jadi ini pelajaran buat kita bersama dalam berteman, dalam bergaul, dan dalam kita berkehidupan sehari-hari. Sepertinya kita juga perlu banyak belajar memanusiakan teman kita dan menganggap mereka sama seperti itu. Sehingga saya rasa kalaupun ada mungkin yang belum pas, baik itu sesuai norma agama maupun norma sosial, bisa jadi sesuatu saat dia yang bakalan jadi orang yang lebih baik dari kita loh. Jadi kita harus selalu baik sama semua orang, apalagi sama teman kita, bagaimanapun itu adanya. Oke, Headline semuanya, thank you banget buat sudah yang menyaksikan dari awal sampai akhir, dan thank you banget buat Kak Moza Irfanka yang sudah menyempatkan hadir di acara talk show pada siang hari ini. Dan Headline semuanya, kita akan kembali lagi di acara talk show Satu Hati Indonesia di Kamis minggu depan. Saya Febri dan narasumber kita Kak Moza Irfanka undur diri. Selamat siang semuanya. Thank you Kak Moza.